Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kesempatan yang sangat baik pada malam hari ini kita berjumpa kembali setelah beberapa lama yang lalu saya sudah tidak bertemu dengan para bapak dan ibu. Saya kira mungkin ada sekitar 5-6 bulan mungkin ya, saya tidak kemari. Dan pertemuan kita pada malam hari ini memang menggunakan topik yang sangat menarik, yaitu tentang agama untuk hidup atau hidup untuk agama. Apa bedanya? Sepertinya ini kan hanya main bolak-balik nama atau bolak-balik istilah atau bolak-balik kata-kata. Agama untuk hidup, hidup untuk agama. Apa ini maunya? Ya, tapi bolak-balik istilah ini punya arti yang lain. Sama dengan makan untuk hidup, hidup untuk makan. Anda tahu bedanya? Hidup untuk makan, makan untuk hidup. Hidup untuk makan apa itu? Apa artinya? Kok tidak? Saya kan tidak nanya Anda hidup untuk makan atau tidak. Hidup untuk makan apa artinya? Loh, jawaban Anda masih belum pas jalan nih. Sik rodok kacau balau. Hidup untuk makan apa? Artinya apa toh hidup untuk makan itu? Selama hidup, pokoknya yang dipikiri cuma makan aja. Jadi hidup untuk makan. Begitu melek, makan apa ya? Sudah makan ngantuk, tidur. Nanti bangun tidur, makan apa lagi nih? Itu hidup untuk makan. Apa saja yang dipikiri, pokoknya untuk makan. Tapi kalau makan untuk hidup, apa itu? Makan untuk hidup? Hah? Iya, makan sekedar pokoknya bisa bertahan, hidupnya bisa bagus, bisa pokoknya untuk melanjutkan usaha-usaha yang lain. Jadi makan itu hanya sarana supaya seseorang bisa hidup. Nah, sama dengan agama. Agama juga bolak-balik. Kalau sekarang agama untuk hidup sama hidup untuk agama ini apa ini? Tadi makan untuk hidup, jelas. Hidup untuk makan, jelas. Hidup untuk agama, apa itu? Apa itu hidup untuk agama? Apa coba? Hidup untuk agama. Apa itu? Tadi hidup untuk makan kan sudah tahu Anda. Yang dipikiri makan. Sekarang hidup untuk agama. Oh, contohnya seorang biku hidup untuk agama. Ya, itu boleh. Boleh memberi usul. Tapi kan belum tentu itu jawabnya. Ah, Anda kan harus lihat dulu. Ini bedanya antara hidup untuk agama, agama untuk hidup. Baru nanti Anda bisa nyocokkan. Biku itu hidup untuk agama atau agama untuk hidup. Apa sekarang hidup untuk agama? Saya tidak minta contoh. Saya minta pengertiannya. Hidup untuk agama. Ah, betul. Keseluruhan hidupnya untuk mementingkan agama, mengembangkan agama. Benar apa salah? Barang sikap hidup seperti ini benar atau salah?
Benar atau salah? Nah, soalnya nanti kalau dicocokkan dengan keterangan Bapak ini, karena Bapak yang sama tadi menunjuk biku itu adalah hidup untuk agama, wah berarti jadi biku salah loh. Iya toh? Nah, hidup untuk agama itu memang barang yang keliru. Kenapa? Karena sepanjang masa dia hanya berpikir untuk agama, untuk agama, untuk agama. Bahkan ada kecenderungan hidup untuk agama itu menganggap agamanya sendiri yang paling benar. Selain agamanya sendiri adalah salah. Dalam bahasa yang mengerikan, sesat. Mengerikan. Kadang-kadang saya dengar, sesat. Pokoknya bukan agama saya, sesat. Kafir. Lain, tapi kafir, kufur itu enggak sama. Tetapi begitu, pokoknya bukan punya saya salah. Punyaku yang paling benar. Itu adalah hidup untuk agama. Sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena orang yang hidup untuk agama, dia bisa membunuh demi agama. Kamu agamanya lain sama saya, hajar. Sama, kasih hadiah. Ini jadi anak kecil. Nurut sama saya, permen. Tidak nurut, tabok. Nah, sangat berbahaya. Cara berpikir ini sangat berbahaya. Lah kalau begitu hidup untuk agama ini masa biku contohnya. Lah kan saya kembali ke Bapak tadi toh. Apa ya pantas ya contohnya terus biku. Jadi biku ini saya keliru loh isian. Jadi menurut Bapak biku keliru toh. Lah kan ada bener ono salah Lah ya berarti biku ya ada salah itu. Ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya memang kita di dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat di mana saja, sebetulnya kita bukan hidup untuk agama. Kalau Anda melihat cerita Sunggokong, sebetulnya Sunggokong itu kalau Anda melihat dengan baik, itu adalah cara orang lama dulu menceritakan tentang manusia. Suka enggak nonton Kerasakti? Tapi sudah habis ya sekarang di televisi ya. Masih ada? Sudah habis. Kerasakti itu gurunya namanya Tong Samjong. Itu dia naik kuda putih. Sebetulnya kenapa kok naiknya kuda putih? Sejak zaman film-film yang lama, selalu gurunya itu naiknya kuda putih. Tidak pernah kuda belang. Sebab, apa sebab? Karena kuda putih, kalau dalam bahasa Jawa, jaran, itu sebetulnya melambangkan ajaran. Loh, karena bahasa Jawa itu kan suka otak-atik gathuk. Otak-atik gathuk tur matuk. Nah, apa jenenge kenapa disebut agama? Karena ageman. Ya toh? Agama itu di dalam bahasa Jawa kan jadi ageman. Ini kan otak-atik gathuk. Jadi jaran ya kena to diganti ajaran. Nah, jadi kuda putih itu sebetulnya adalah melambangkan ajaran. Kalau dalam bahasa Jawa tadi saya ingat agama, ageman, berarti kan sesuatu yang kita gunakan. Kita tidak akan mati demi ageman kita ini. Hidup kita bukan karena ageman.
Tetapi ageman inilah yang digunakan untuk hidup. Agama itu yang digunakan untuk hidup. Bukan hidup untuk agama. Sehingga, kalau kita lihat di cerita Kerasakti tadi, Tong Samceng menaiki kuda putih, ajaran tadi. Kuda itu adalah kendaraan. Agama itu sebetulnya kendaraan. Kalau di dalam bahasa Dhamma, agama adalah rakit. Pernah dengar Anda bahwa Sang Buddha membayangkan atau mencontohkan Dharma itu sebagai rakit? Hanya untuk menyeberang? Nah, kan rakit itu kan hanya digunakan dari sini menyeberang ke pantai sana. Kalau sudah nyebrang, ya ditinggal. Jangan digotong kemana-mana. Nah, ceklek boyoke. Nah, saudara-saudara, jadi agama itu sebetulnya adalah untuk hidup. Bukan hidup untuk agama. Hidup untuk agama bisa membunuh orang demi agama. Tetapi agama untuk hidup, manusia menjadi lebih baik dan tambah baik setelah kenal agama, apapun juga agamanya. Karena agama sebetulnya tidak ada yang disebut agama baik dan agama jelek. Tidak ada yang bisa disebut agama benar dan agama tidak benar. Agama salah dan agama tidak salah. Tidak ada. Karena agama itu cuma karena kecocokan. Kita misalnya memilih agama Buddha adalah karena kita cocok dengan agama Buddha. Bukan agama Buddha sing paling benar. Yang lain sesat. Enggak. Kenapa demikian? Karena kita sebelum mencapai kesucian, sebelum mencapai sotapanna paling sedikit, kita tidak akan pernah tahu bahwa agama Buddha itu benar. Selama orang belum mencapai kesucian, kita hanya tahu agama Buddha itu menurut buku. Jarine kitab suci ngini loh. Surga 31 alam itu jarine buku. Anda sendiri belum tentu pernah tahu. Ya toh? Orang menjalankan kebaikan nanti lahir di surga. Itu jarine buku. Karena belum pernah ada orang mati masuk surga, balik laporan, Damaklas, peserta Damaklas, sungguhan loh. Setelah ikut agama ini, waduh mati masuk surga, ono kaplingnya sendiri, enak, sungguhan. Nggak ada. Itu semua kata buku. Makanya sangat bagus kata-kata Bante Ananda kalau setiap kali membuka suta. Apa kata Bante Ananda? Demikianlah yang kudengar. Ewang mi sutang. Demikianlah yang saya dengar. Itu sangat hebat. Karena dengan kata-kata itu, kalau nanti sutanya keliru, kenapa? Kalau sutanya salah, Sang Buddha tidak akan bisa disalahkan. Ya toh? Kalau salah sutanya, iki Bante Ananda salah dengar. Ini kalau saya melihat, kata-kata Bante Ananda luar biasa sekali. Hanya baris pertama saja, demikianlah yang saya dengar. Tapi artinya sangat dalam. Karena semua kesalahan yang ada di situ, bukan kesalahan Sang Buddha, kesalahan pendengaran. Ini luar biasa. Nah, jadi
Sekarang, kalau kita melihat di dalam agama, itu semua tidak ada buktinya. Itu cuman katanya buku, katanya buku, katanya buku. Nah, oleh karena itu sekarang, agama itu sebetulnya adalah untuk hidup. Saya cocok sekali dengan bahasa Jawa tadi. Agama itu sebetulnya ageman. Sesuatu yang kita gunakan. Anda ke sini pakai ageman. Gitu? Pakai pakaian toh. Ageman itu kan pakaian. Pakaian adalah untuk bisa jalan ke sana dan ke sini. Artinya sesuatu yang kita pakai sebagai satu perlengkapan di dalam kehidupan ini. Nah, karena orang menggunakan ageman, menggunakan pakaian, maka dia harus menjadi lebih bagus, lebih pantas. Demikian pula orang menggunakan agama. Orang mengenal agama bukan karena lamanya dia ikut agama tertentu. Banyak orang menyombongkan diri, nih, aku nih umat Buddha. 30 tahun aku sudah jadi umat Buddha. Dan hati-hati kalau kamu punya kesalahan. Karena aku ini sejak kecil tidak pernah bisa melupakan kesalahan orang. Lawang elek kok disombongkan. Katanya 30 tahun kenal agama Buddha, tapi sejak kecil tidak bisa ingat atau melupakan kesalahannya orang. Ini kan salah. Ternyata agama itu bukan anicca, tapi nicca, kekal. Buktinya aku dari kecil nggak bisa kok melupakan kesalahan orang. Sampai sekarang aku juga nggak bisa. Aku kalau melupakan kesalahan orang berarti dudu aku. Aku kalau sampai memaafkan orang, dudu aku berarti. Bukan saya. Ini bagaimana? Anda sering mendengar kan di masyarakat seperti itu. Bahkan mungkin Anda pun salah satu orang seperti itu. Sama pasangan hidupnya, gegeran, cekcok, diem. Sudah jadi watakku. Kalau dia yang salah, dia yang senyum duluan. Aku tidak mau. Sudah bertahun-tahun aku begitu. Ini kan kalau di dalam Dhamma kan dikatakan, orang yang umurnya bertambah, tapi kebijaksanaannya tidak bertambah, itu jenenge sapi. Ada tadi Dhammapada disampaikan seperti itu? Sapi itu umur bertambah, daging bertambah, tapi kebijaksanaan tidak bertambah. Jadi sebetulnya di dalam Dhamma itu ono misuh jenenge sapi. Jadi kalau ada orang mengatakan, ingat nih, hati-hati ya sama saya. Saya itu orangnya dendam. Dari dulu saya tidak bisa melupakan orang. Kalau punya salah dengan saya, Anda bisa langsung menjawab, sapi. Bukan kucing, bukan anjing, bukan monyet, bukan babi, sapi. Ya. Kenapa saudara? Karena kita tidak berkembang, kita tidak tumbuh. Kalau sudah tidak berkembang, tidak tumbuh, berarti kita hanya hidup untuk agama. Mati-matian belani agama, mati-matian ngisroh demi agama, tetapi perilaku kita sendiri tidak tambah baik. Saudara-saudara, karena itu kalau sekarang kita sebagai umat Buddha, marilah kita mengarahkan hidup kita ini pada agama untuk hidup. Karena memang ini sebetulnya yang menjadi dasar di dalam Dharma. Sang Buddha menyebutkan agama ini adalah sebagai rakit. Rakit adalah untuk menyeberang. Agama ini adalah untuk memperbaiki perilaku kita. Penyeberangan yang diceritakan di dalam Dhamma adalah menyeberang dari manusia yang penuh ketamaan, manusia penuh kebencian dan kegelapan batin, menuju ke manusia yang baik, yang terbebas dari ketamaan,
terbebas dari kebencian, terbebas dari kegelapan batin. Ini agama sarananya. Lah sekarang agama yang mana? Agama yang bisa menyeberangkan kita. Nah, di dalam Dharma ini disampaikan bahwa sebetulnya untuk menyeberangkan manusia dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin, seseorang haruslah mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Jadi sekarang, ageman kita ini, yang disebut ageman kita ini, di dalam Dhamma adalah kerelaan, kemoralan, konsentrasi. Kenapa demikian? Karena tadi musuh kita adalah ketamaan. Saya pesan, tolong handphone dimatikan. Saya tahu handphone Anda bagus, ringtone Anda bagus, tapi saya belum butuh melihat handphone Anda dan mendengar ringtone Anda. Nanti kalau di luar, tak bunyikan terus, terus saya mau lihat ya. Tolong dimatikan atau di nada getar saja, dan Anda terima kalau terima di luar. Ya, karena saya juga nggak ingin mendengar pembicaraan bisnis Anda. Nah, sekarang kembali lagi. Ageman kita ini tadi, ageman kita di dalam Dhamma adalah mengatasi ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Ageman badan Anda adalah untuk menutupi bagian tubuh Anda yang tidak boleh dilihat orang lain. Sekarang di dalam Dhamma, ageman kita adalah untuk mengatasi ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Bagaimana cara mengatasi ketamaan, kebencian, kegelapan batin? Di dalam Dhamma ada kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. 3 yang kita harus bersihkan. 3 pula caranya untuk membersihkan. Sekarang ketamaan. Apa yang disebut ketamaan? Tama adalah ingin mendapat. Watak ini sudah muncul sejak kita masih bayi. Anda boleh coba ke bayi-bayi. Anda punya bayi? Punya bayi enggak? Pernah punya bayi? Jarinya, jari Anda kasihkan bayi itu. Nanti kalau sudah dipegang, begini Anda ambil, nanti bayi ini bisa nangis loh. Pernah Anda lihat? Ya. Jadi jari ini saja mau dipek sama dia. Mau diminta. Diambil aja enggak mau. Kenapa? Karena itu tamak. Mungkin Anda dulu waktu kecil, jari ibu Anda bukan hanya dipegang, tapi digigit juga. Kenapa? Karena ketamaan kita. Dan ketamaan itu berkembang di dalam masyarakat adalah ingin mendapat, ingin mendapat, ingin mendapat. Sehingga kalau waktu kecil Anda ditanya, apa kamu happy-nya? Aku happy kalau di rumah dapat mainan. Aku happy kalau aku dikirim dapat makanan. Aku happy dapat nilai tinggi. Aku happy dapat pekerjaan. Aku happy dapat istri. Aku happy dapat suami. Aku happy dapat anak, dapat rumah, dapat apa? Dapat. Itu pengembangan watak ketika kita masih bayi. Jari orang dipegang itu. Justru pengen dapat ini di dalam Dhamma dilawan dengan kerelaan. Ingin memberi. Aku bahagia kalau aku memberi kesempatan orang tua untuk mendengar Dhamma. Aku bahagia kalau memberi maaf kepada pasangan hidupku. Aku bahagia kalau aku bisa memberi kesempatan generasi muda untuk maju. Aku bahagia untuk memberi. Kalau Anda sudah bisa suka memberi seperti ini,
berarti agama Anda betul-betul bisa menjadi bagian dari jalan hidup Anda. Tapi selama Anda masih pengen mendapat, aku nih sudah paling senior di sini. Ayo semua yang ketemu saya Anjali. Ya, hormat sama saya. Kalau nggak hormat dulu sama saya nggak mau lihat mukamu. Itu berarti masih pengen mendapat. Itu agamanya masih salah. Kita masih keliru melihat agama. Oleh karena itu, saudara, kalau Anda lihat di kalangan umat Buddha, kadang-kadang orang yang Buddhisnya lama, itu kadang malah paling menjengkelkan di wihara. Pernah Anda lihat? Pernah belum? Pernah ya? Yang paling lama sebetulnya paling menjengkelkan. Yang baru itu belum menjengkelkan. Belum, kalau yang baru itu masih baik. Oh ya, karena dia kenal suasana baru, aduh baik, mudah sekali diperbaiki. Tapi begitu yang lama, waduh, sudah kalau winter itu wantek. Wah, kadang-kadang Anjali saja kalau yang lama-lama itu kayak diikat pinggang sini loh. Sepertinya itu apa, takut celananya melotrot atau apa. Wong Anjali itu ya di dada sini oh diikat pinggang. Namaskara ya kadang sulit di depan Buddha Rupang ya ndak namaskara. Itu memang yang lama-lama ya seperti itu. Yang ngisruh-ngisruh itu biasanya juga orang lama. Nah, jadi saudara-saudara, ini kita harus lawan. Kita ndak usah kritik orang lain, tapi kita lalu perbaiki. Oh, yang begitu jelek, saya harus perbaiki. Saya harus melepas. Saya harus melepas. Kerelaan. Kerelaan itu bukan hanya bersifat materi. Mungkin Anda bisa berdana macam-macam. Ya, Anda mungkin bisa berdana macam-macam. Tetapi ketika Anda mau berdana maaf saja kepada pasangan hidup Anda sulit, sebetulnya nilai dana Anda itu masih hanya bersifat materi. Tapi ketika Anda ini bisa memberikan maaf kepada pasangan hidup Anda bisa memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada Anda bisa memberikan kasih sayang kepada lingkungan Anda. Sebetulnya ini Anda mulai berdana yang sesungguhnya. Kerelaan yang sesungguhnya. Karena kerelaan materi adalah awal saja. Yang kedua, kemoralan. Kemoralan ini adalah untuk mengatasi kebencian. Karena tadi musuh kita adalah ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Diagamain, ya dilawan dengan agama adalah dengan kerelaan, kemoralan, konsentrasi. Nah, kemoralan ini untuk melawan kebencian. Kenapa demikian? Kemoralan minimal ada 5. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Ada 5. Kenapa kita melakukan pembunuhan? Karena sebetulnya kita punya kebencian. Contoh, nyamuk. Saya sering melihat umat Buddha, walaupun sudah lama tinggal di wihara atau sering ke wihara, bahkan latihan meditasi saja sudah sampai dengkulnya hitam, tapi di rumahnya tetap sedia raket. Raket nyamuk. Jadi tiap kali nyamuk datang sepasang raket main. Backhand, forehand, apa saja. Waduh. Saya ngomong, coba hidungmu diraket sendiri. Anda punya raket enggak? Punya enggak? Enggak punya. Coba pinjem yang punya, hidungnya coba diraket. Pernah ngerasa no? Apa rasanya hidung diraket? Iya, cekit kan begitu. Lah hidung segede ini cekit. Lah nyamuk sekecil itu ceplis. Terus kata orang,
Ante, itu kan soalnya demam berdarah. Setuju? Setuju? Nah, saya ngomong, saudara-saudara, pemerintah dalam rangka mengatasi demam berdarah, itu dia mengeluarkan jurus 3M. Apa itu? Menguras, menutup, menimbun. Bukan 4M, membunuh. Loh, pemerintah saja cuma menguras, menutup, menimbun. Ngapain nambahin membunuh lagi? Ini umat Buddha yang kejem-kejem ini. Malah ada membasmi. Waduh, membunuh itu cuma satu. Membasmi itu seakar-akarnya. Kalau memang pemerintah menganjurkan menimbun, menutup, menguras, dan membasmi, ayo basmi. Pemerintah saja cuma 3, kita nambahin membunuh, membasmi. Kenapa kita harus melakukan pembunuhan? Karena kebencian. Nah, justru karena itu kita melaksanakan latihan kemoralan, tidak membunuh. Kenapa orang mencuri? Kebencian juga. Kebencian yang muncul karena iri hati, handphonemu kok bagus. Handphone yang bunyi setelah ini nanti akan menjadi door prize. Nah, ya toh? Jadi nanti siap-siap yang kering, sini-sini door prize. Nah, penanya yang paling banyak dapat door prize. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ada muncul kebencian. Coba tanya pada diri kita masing-masing, saudara. Ketika melihat orang lain sukses, apa yang muncul di dalam diri kita? Kadang kita senang, tapi tidak jarang kita sakit hati. Kok iso ya kamu sukses? Padahal modalmu cuma segitu aja. Misalnya cewek cantik dapat laki jelek. Kok iso ya untuk bojo ayu? Rupamu elek iso kayak. Kita itu merasa sakit hati. Loh, yang ceweknya saja mau, kenapa kita pusing-pusing? Ketika dagangan dia lebih sukses, kok iso ya? Padahal jalannya sempit begitu, apa ngingu tuyul ya? Pesugihan ya? Kita sepertinya itu tidak mau menerima bahwa orang lain melebihi kita. Nah, inilah kebencian. Banyak bibit kebencian itu. Kebencian itu bisa muncul ketika kita di dalam kehidupan berumah tangga. Hanya antar sendiri. Anda sendiri mungkin bisa tidak suka dengan kakak Anda atau adik Anda. Yang mungkin Anda merasa orang tua Anda lebih sayang kepada dia. Kok iso ya? Dia kok yang lebih disayang daripada aku. Itu sebetulnya kebencian. Itu dilatih dengan sila, karena kalau tidak, kita nanti akan muncul perilaku jelek. Apakah itu melakukan pembunuhan? Pembunuhan tidak harus dengan golok, bisa pembunuhan karakter. Ya, itu kalau di dalam bahasa politik tinggi kan karakter, pembunuhan karakter. Begitu si orang tua kita memuji-muji si A, langsung kita ngomong, kamu belum tahu, Koko ini kalau tidak ada orang tua, dia jahat. Kita membunuh karakter dia. Ini yang harus kita lawan dengan pelatihan sila, kemoralan. Ketika kita sekarang melihat lingkungan kita dan kita juga menjadi tidak senang, kita harus merenungkan bahwa di dalam kehidupan ini, kenapa orang mempunyai kelebihan dibandingkan kita? Itu sesungguhnya adalah buah dari karma yang dia harus miliki. Kita tidak akan bisa protes kepada dia. Kita tidak bisa mencuri barang dia. Kita tidak bisa melakukan pembunuhan pada dia. Karena justru kita menambah karma buruk pada diri kita. Ini adalah melawan kebencian kita. Nah, kegelapan batin, kalau sekarang ketamaan dilawan dengan kerelaan,
kebencian dilawan dengan kemoralan, maka kegelapan batin dilawan dengan konsentrasi, yaitu dengan meditasi. Apa toh kegelapan batin itu? Kegelapan batin itu manusia tidak melihat hidup ini tidak kekal untuk dirinya sendiri. Jadi sebetulnya gampang. Agama Buddha itu agama yang sangat gampang. Kalau Anda tanya atau ditanya, apa tujuan agama Buddha? Mengerti hidup tidak kekal, tapi untuk dirinya sendiri. Karena biasanya hidup tidak kekal itu cocoknya untuk orang lain. Duitnya hilang, hidup kan tidak kekal. Ya sudahlah, diterimalah. Ya memang bisa ada, bisa punya, kan bisa hilang. Pasangan hidup mati, ya memang tidak kekal kok. Ya diterimalah. Dulu pernah ketemu, sekarang pisah, ya diterimalah. Rumah habis, ya diterimalah. Memang ada ya jadi tidak ada. Nanti tidak ada menjadi ada. Itu untuk orang lain. Tapi kalau jatuh temponya kita sendiri yang kehilangan duit, diingatkan orang itu, ingat. Kamu dulu kan sudah mengingatkan saya toh, hidup tidak kekal. Iya, duitmu cuma sedikit. Lah duitku banyak ngeyel. Begitu pasangan hidupnya mati, ingat. Dulu kan kamu ya sudah mengatakan begitu toh, hidup tidak kekal. Iya, bojomu elel. Ya saya kalau bojo seperti itu ya tak buat kesempatan. Ya kita tidak mau terima. Begitu rumahnya habis, ingat hidup tidak kekal. Ya itu kan rumahmu gubuk, rumahku sulit tuh dulu bangunnya saja lama. Kita tidak pernah mau terima hidup tidak kekal itu pada diri kita. Nah, oleh karena itu Dhamma itu mengembalikan kepada diri kita bahwa sebetulnya hidup ini tidak kekal. Makanya Pangeran Siddhartha ketika meninggalkan istana, itu sebetulnya karena melihat hidup tidak kekal. Kok ada ya orang bisa tua, bisa sakit, bisa mati? Apakah saya juga begitu? Bukan Pangeran Siddhartha itu nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti orang tua, nggak ngerti orang sakit, nggak ngerti orang mati. Tahu, cuman menyadari bahwa itu semua kembali ke diri kita, itu umur 29 tahun. Anda sekarang walaupun Anda rambutnya sudah putih, tahu nggak hidup itu tidak kekal? Kalau tahu perilaku Anda mesti baik. Jarang misuh-misuh, jarang ngomel-ngomel. Tapi kalau Anda masih suka ngomel-ngomel, misuh-misuh, ngerasani orang, gosip-gosip, maka berarti Anda itu belum tahu hidup tidak kekal. Anda masih suka naik mobil ngebut? Karena Anda belum tahu hidup tidak kekal, dikira yang bisa kecelakaan orang lain. Anda masih suka hidup acak-acakan? Kenapa? Karena merasa yang bisa sakit orang lain. Kita merasa tidak pernah bisa sakit. Selama Anda perilakunya masih tidak baik, selama ucapan Anda masih tidak baik, selama pikiran Anda masih tidak baik, berarti Anda masih menganggap bahwa yang tidak kekal adalah orang lain. Ketika Anda mengatakan, bojoku memang menjengkelkan. Sebetulnya Anda tidak menyadari bahwa Anda sendiri juga menjengkelkan. Kenapa? Karena hidup ini kan sebab dan akibat. Ya, apalagi saya sering ngajari, kalau Anda dikatakan, aduh, aku kenapa dulu ndek bojo bodoh kayak awakmu? Kita harus jawab, kalau ndak bodoh aku nggak sama kamu loh. Ini justru karena aku bodoh jadi mau sama kamu. Kalau pinter aku sama tetangga, sudah. Ya, tapi kan itu untuk jawaban aja. Tapi sebetulnya
Sebetulnya di dalam kehidupan ini kita tidak bisa mengatakan orang lain seperti itu. Kenapa? Karena kita sendiri akan mengalami seperti itu. Mungkin kita pun juga punya kekurangan, tapi kan, ini door prize, ayo serahkan sini. Aduh, dikandani. Sini door prize-nya sini, bawa. Nah, tapi kalau bagus door prize untuk saya aja. Nah, jadi kita lalu menyadari seperti itu, bahwa saya pun akan berubah. Dia pun bisa terima kesalahan saya. Kenapa saya tidak bisa terima kesalahan dia? Kalau kita bisa menyadari gitu, maka kita mengerti bahwa hidup itu tidak kekal. Kita tidak akan membandingkan lagi. Dulu kamu tuh baik loh sama saya. Waduh, waktu pengantin baru kamu tuh baik, sayang sama aku. Sekarang aku gigi sudah pada copot, kok kamu jadi jahat loh sama aku. Tidak ada pikiran itu lagi. Karena kita menyadari bahwa hidup itu selalu berubah. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyadari hidup itu berubah? Dengan menyadari bahwa hidup adalah saat ini. Kenapa demikian? Kalau Anda tadi dimaki jam 7 sore, sebetulnya Anda yang jam 7, yang Anda umurnya yang tadi lebih muda 1 jam, itu yang dimaki. Ketika Anda masih marah dengan Anda yang dimaki jam 7 tadi, sebetulnya Anda umur sudah bertambah, tapi tidak ada kebijaksanaan yang bertambah. Anda berhak dikatakan sapi. Wah, bisa kur lah. Kok umur bertambah, kenapa masih kamu ya dulu maki-maki ini? Itu 1 jam yang lalu. Bagaimana dengan kita yang ingat orang memaki kita beberapa tahun yang lalu? Karena sesungguhnya sebetulnya kita itu paling kejam kan sama diri kita sendiri. Kita dikatakan sapi, babi, atau apa saja. Mungkin hanya sekali itu. Tapi kita setiap kali ingat dia, selalu kita ingat sapi. Aku mbien dilokke sapi. Kita memaki diri kita, memaki diri kita, memaki diri kita. Berarti umur kita bertambah. Tetapi batin kita ketinggalan beberapa tahun yang lalu. Kalau begitu kita belum menyadari hidup itu berubah. Kalau kita sudah menyadari hidup berubah, umurku sudah bertambah. Aku bertambah 1 jam. Aku bertambah 1 minggu. Kenapa aku harus berpikir yang lampau? Kalau begitu, yang lampau aku pernah dimaki sapi, aku perbaiki, aku buktikan aku bukan sapi. Aku tunjukkan bahwa aku bisa berkembang. Aku tunjukkan bahwa aku bisa berubah. Aku tunjukkan bahwa aku bisa bijaksana. Maka aku bukan lagi menjadi sapi. Oleh karena itu, saudara, jadi agama adalah untuk hidup. Marilah kita berjalan sesuai dengan ajaran Dharma. Bukan kita mati-matian belani agama. Mati demi agama. Potong leher demi agama. Sabe, sata, bawantu, sukitata. Gorok leher orang. Jangan begitu. Tidak ada gunanya. Ya, tetapi marilah kita hidup. Agama itu kita pakai untuk hidup. Sama dengan makan. Kita bukan hidup untuk makan. Tapi marilah kita makan untuk hidup. Kita menggunakan makanan kita ini untuk memajukan hidup kita ini supaya lebih berkualitas. Sama dengan agama. Agama adalah makanan batin kita. Marilah kita gunakan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kualitas perilaku, ucapan, dan pikiran kita. Sehingga akhirnya kita, sekian lama kita ikut agama, sekian banyak pula perubahan badan, ucapan, dan pikiran kita. Perilaku kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena kita bisa mengatasi musuh kita yang selalu ada di dalam diri kita. Ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Yang kita lawan dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. 3 hal inilah sebetulnya, saudara, yang menjadi kunci agama Buddha. Yang menjadi kunci perilaku kita sebagai seorang umat Buddha. Ya, inilah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau nanti Anda mungkin ada hal-hal yang tidak jelas, tentu kita bisa kembangkan di dalam berbagai pertanyaan yang lebih mendalam tentang topik kita hari ini, yaitu agama untuk hidup ataukah
hidup untuk agama. Semoga Anda makin bersemangat di dalam melaksanakan ajaran Dharma. Semoga Anda menjadi tambah baik dan selalu bertambah baik. Sesuai dengan sekian lama Anda belajar atau mengikuti ajaran Sang Buddha, semoga Anda semua berbahagia di dalam Dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabi sata bawantu sukitata.